Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Hinun Khadijah. Saya merupakan mahasiswa Universitas Trisakti. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ke teman-teman semua terkait warrant. Apakah teman-teman udah pada tahu nih, apa sih warrant itu? Dan udah pada tahu belum sih mekanisme warrant itu seperti apa? Kalau misalnya belum pada tahu, yuk mari kita bahas. Sebelumnya, perlu menjadi catatan ya teman-teman, video ini hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan Universitas Trisakti, bukan untuk menjadi rekomendasi teman-teman untuk mengambil keputusan atau untuk pengelolaan keuangan teman-teman ya. Oke, nah di sini tuh sebenarnya teman-teman udah pada nggak asing lah ya sama istilah warrant. Jadi, warrant ini tuh apa sih? Warrant ini adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli lembar saham pada harga yang ditentukan dengan jangka waktu tertentu. Nah, warrant ini tuh ada dua, teman-teman. Yang pertama ada call warrant, yang kedua ada put warrant. Nah, masing-masing ini mempunyai definisi tersendiri. Kalau misalnya call warrant itu apa sih Kak? Kalau call warrant itu yaitu hak investor untuk membeli underlying securities pada harga dan jangka waktu tertentu. Sedangkan put warrant merupakan hak untuk menjual underlying securities pada harga dan jangka waktu tertentu. Nah, kemudian untuk warrant itu tersendiri ada manfaatnya loh teman-teman. Kira-kira apa aja manfaatnya? Yuk kita bahas. Oke, jadi ada beberapa manfaat dari warrant tersendiri. Yang pertama, ada leverage. Jadi, dengan modal yang relatif kecil, dapat memiliki hak untuk membeli atau menjual underlying securities pada harga dan pada tanggal tertentu. Sehingga, presentase potensi keuntungan struktur warrant cenderung lebih besar daripada underlying sekuritasnya. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk yang kedua, potensi keuntungan yang tidak terbatas, teman-teman. Di mana potensi keuangan yang akan diperoleh investor itu tidak terbatas, tergantung dari pergerakan harga underlying sekuritas itu. Nah, sedangkan maksimum potensi kerugian yang dialami itu hanya sebatas dari harga setiap put warrant itu sendiri. Nah, yang ketiga, manfaatnya adalah sebagai lindung nilai investasi. Jadi, warrant ini bisa sebagai sarana lindung nilai dengan mengunci harga underlying security sesuai dengan posisi yang diambil. Sehingga pada saat jatuh tempo, fraktur keluaran dapat dikonversi dengan underlying securities atau cash. Nah, untuk yang terakhir, manfaatnya adalah likuiditas yang tinggi. Struktur warrant ini biasanya mempunyai likuiditas yang tinggi karena perusahaan penerbit itu wajib menunjuk likuiditas provider. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih Kak strategi bertransaksi dengan warrant ini? Oke, jadi terdapat dua strategi untuk bertransaksi dalam warrant. Yang pertama yaitu membeli call warrant apabila memiliki prediksi harga underlying securities yang akan naik. Nah, yang kedua itu membeli put warrant apabila memiliki prediksi harga underlying securities akan turun. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, saya akan mengilustrasikan menggunakan warrant yang diterbitkan oleh RHB Sekuritas Indonesia, yaitu 30 juta call warrant European Style dengan penyelesaian tunai tanggal pelaksanaan 19 Juni 2023 dengan underlying saham BBRI. Berikut saya tampilkan informasi yang tertera pada term sheet terkait produk warrant terstruktur. Yang pertama, jadwal penawaran umum. Masa penawaran warrant ini tanggal 14 September tahun 2022 dengan tanggal akhir penjatahan 15 September 2022 dan tanggal penetapan harga 15 September tahun 2022 dan juga terdapat tanggal pengembalian uang pemesanan jika terdapat pengembalian uang pemesanan di tanggal 16 September 2022. Kemudian yang kedua, untuk tanggal pencatatannya itu berada di tanggal 19 September 2022. Selanjutnya, untuk kode di Bursa Efek Indonesia yaitu BBRI DRCM3A. Nah, untuk selanjutnya, untuk underlying warrant terstruktur ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Kemudian,
tipe atau seri warren terstruktur ini adalah European style dengan jenis warren terstruktur yaitu tipe call. Nah, untuk harga penawaran yaitu sebesar Rp342 dengan harga pelaksanaan warren sebesar Rp4.800. Kemudian, jumlah warren yang dicatatkan di bursa itu sebanyak 30 juta unit, teman-teman. Kemudian untuk rasio konversi warren terstruktur yaitu 3 call warren terstruktur sama dengan 1 lembar saham BBRI. Untuk selanjutnya, masa berlaku call warren ini selama 9 bulan dan periode perdagangan warren itu mulai tanggal 19 September tahun 2022 sampai dengan 14 Juni 2023. Nah, untuk tanggal pelaksanaan warrennya ini akan dilaksanakan pada 19 Juni 2023 dengan jenis penyelesaian warren terstruktur yaitu tunai atau automatic exercise when in the money. Oke, jadi udah dijelasin ya tadi terkait term sheet daripada warren BBRI yang dikeluarkan oleh RHB Sekuritas Indonesia. Nah, tadi juga udah dijelasin kan teman-teman terkait harga penawaran yang dicatat pada tanggal 14 September 2022. Nah, harganya itu kan tadi Rp342 ya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa Rp342 itu tadi harus dikalikan 3, teman-teman. Kenapa? Karena di dalam term sheet-nya itu disebutkan bahwa 3 call warren itu sama dengan 1 lembar saham BBRI, seperti itu. Jadi, jika dengan harga saham BBRI pada saat itu senilai 4.570 per lembarnya, yuk kita coba hitung sama-sama. Apabila harga pelaksanaan warren pada tanggal 19 Juni 2023 adalah sebesar 4.800, maka harga saham BBRI di tanggal 19 Juni 2023 adalah sebesar 5.826. 5.826 ini didapat dari harga saham yaitu 4.800 ditambah dengan harga warren, di mana 1 lembar saham sama dengan 3 warren, sehingga 342 itu harus dikalikan 3 dulu, teman-teman. Jadi 342 itu dikalikan 3 sama dengan 1026, ditambah dengan 4.800 hingga menjadi 5.826, di mana jika seperti itu bisa dinyatakan sebagai posisi BEP atau break even point, teman-teman. Beda lagi ceritanya jika harga saham ini pada tanggal 19 Juni 2023 itu berada di angka 5.835, maka terdapat keuntungan nih teman-teman, atau dinamakan dengan off the money, dimana kenapa bisa dapat keuntungan gitu ya. Jadi ketika kalau misalnya sahamnya itu harganya 5.835 dikurangi 5.826 tadi kan ada selisih lebih sebesar Rp9 ya teman-teman, sehingga dikatakan sebagai keuntungan. Nah, dengan begitu lebih direkomendasikan untuk melakukan call warren, teman-teman, yang mana memang akan secara otomatis dilakukan call warren pada saat jatuh tempo seperti itu. Nah, kemudian jika harga saham BBRI pada tanggal 19 Juni 2023 itu berada di angka 5.815, maka terhadap minus Rp11 dari harga penetapan gitu ya, sehingga direkomendasikan untuk melakukan put warren seperti itu, teman-teman. Oke, sampai sini penjelasan saya terkait warren. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semua ya di bidang investasi dan keuangan. Terima kasih and see you on the next time.